Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saktiar Esos MSI sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Wajo. Kita sudah membuat aplikasi yang bernama Siswaspada, Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah, khusus untuk memberikan surat keterangan bebas temuan yang diperuntukkan oleh ASN, seluruh aparatur sipil negara yang akan ataukah PNS yang akan mengambil bebas temuan di inspektorat, baik untuk keperluan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi atau dan lain sebagainya. Dulu sebelum ada aplikasi ini, mereka menumpuk ataukah berbondong-bondong ke inspektorat untuk mengambil bebas temuan. Tapi dengan adanya aplikasi ini, maka sangat memudahkan kepada teman-teman ASN untuk membuat bebas temuan, karena bisa di-upload di rumahnya berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan dan bisa dicetak langsung di tempat kerjanya. Kemudian berhubungan dengan itu, dengan adanya Siswaspada, ada salah satu CPNS kami di sini yang kebetulan melakukan Laksar melakukan proyek perubahan yang bernama Pak Rahmat Ahkar, yaitu membuat video tutorial dalam pelaksanaan pengambilan bebas temuan ini, dan sangat membantu untuk memudahkan bagi teman-teman ASN dalam pelaksanaan pengambilan bebas temuan ini dengan melihat tutorial yang sudah disampaikan di aplikasi. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Yang jelasnya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat Ahkar ini dengan video tutorialnya, sehingga kemudahan yang bisa mendukung Siswaspada dalam pelaksanaan pengambilan bebas temuan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharto SC MSIAK, Kasubag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Terkait dengan penerbitan rekomendasi bebas temuan oleh ASN, ini adalah suatu persyaratan bagi ASN di Kabupaten Wajo yang harus dipenuhi apabila ASN tersebut akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, pindah antar kabupaten, dan juga untuk kebutuhan pegawai yang akan pensiun. Nah, ini dulunya pengurusan bebas temuan ini di Kabupaten Wajo itu dilaksanakan secara offline, artinya yang bersangkutan langsung datang ke inspektorat untuk mengurus rekomendasi bebas temuan tersebut. Nah, dengan adanya inovasi pemerintah dari Kabupaten Wajo yang membuat aplikasi berbasis online, nah ini sangat memudahkan bagi ASN di dalam pengurusan atau pengambilan rekomendasi bebas temuan untuk kebutuhan mereka. Nah, terkait juga dengan adanya tambahan daripada proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Rahmat Ahkar yang membuat video tutorial tentang tata cara pengambilan rekomendasi bebas temuan yang berbasis online tersebut. Nah, ini sangat mendukung sebenarnya, karena dulunya aplikasi tersebut belum ada tutorial, yang ada cuma berupa narasi. Nah, dengan adanya video yang dibuat oleh Saudara Rahmat Ahkar ini nantinya akan dikombin masuk ke dalam aplikasi yang sudah dibangun. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video tutorial tentang tata cara pengambilan rekomendasi bebas temuan ini, nantinya ASN yang akan mengurus rekomendasi bebas temuan akan terbantu, karena dengan menonton video tersebut, ini saya rasa sangat rinci, mulai dari tahap pertama awal pendaftaran sampai kepada tahap pencetakan daripada rekomendasi bebas temuan tersebut. Nah, harapan kami ke depan terkait dengan aplikasi ini dan juga pembuatan video tutorial ini, mudah-mudahan ini bisa menyatu nanti aplikasinya, karena sementara ini masih terpisah. Tapi dengan adanya nanti proyek yang dilaksanakan oleh saudara kita Rahmat Ahkar, yang dimana pembuatan video tutorial tersebut nanti akan dikombin masuk dalam sistem aplikasi yang sudah ada sekarang. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemda Wajo, perkenalkan nama saya Rahmat Ahkar dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
Jadi benar, terkait inovasi pemerintah daerah Kabupaten Wajo, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, mengenai permohonan surat keterangan bebas temuan kini telah berbasis online, yang tentunya akan mempermudah pemohon dalam penerbitannya. Lalu seperti apa sih prosesnya? Mari kita simak video yang satu ini. Langkah pertama, Masuk ke halaman Google, lalu ketik inspektoratwajo.id. Klik Inspektorat Wajo. Bagi yang belum memiliki akun, maka klik daftar untuk membuat akun. Akan muncul ikon pendaftaran seperti yang ada di layar, berisikan data-data yang akan Anda lengkapi. Langkah awal pendaftaran yaitu mengupload foto. Gunakan foto formal dan pastikan ukuran tidak melebihi 500 KB serta tipe file yang disarankan adalah PNG. Klik foto lalu klik open, maka foto Anda telah terupload. Selanjutnya, masukkan nomor induk KTP Anda, selanjutnya masukkan nama lengkap Anda sesuai SK, sebaiknya menggunakan huruf kapital. Pilih jenis kelamin, masukkan tempat lahir, lalu masukkan tanggal lahir Anda, dimulai dari tahun kelahiran, bulan, dan tanggal lahir. Masukkan nomor telepon aktif Anda, pilih agama, dan ketik alamat tinggal Anda. Selanjutnya, masukkan alamat email aktif Anda, karena nanti akan ada email verifikasi akun dari admin Inspektorat Wajo. Masukkan password yang akan menjadi password akun Anda, sebaiknya dicatat agar tidak mudah lupa. Konfirmasi password Anda. Pilih status Anda sebagai seorang PNS. Pilih nama instansi Anda. Jika Anda seorang kepala OPD, silahkan klik. Pilih pangkat golongan. Isi nama jabatan Anda. Selanjutnya, masukkan nomor induk pegawai Anda. Dan ketik captcha yang sesuai dengan apa yang ada pada layar Anda. Lalu klik register. Segera cek email Anda untuk memverifikasi agar akun Anda bisa digunakan. Masuk ke email Anda. Buka pesan masuk dari Inspektorat Wajo. Selanjutnya, klik link yang berwarna biru pada pesan Anda.
dan akun Anda berhasil diaktifasi. Masukkan alamat email dan password yang telah Anda buat sebelumnya. Lalu pilih login sebagai pengunjung atau pemohon. Klik masuk dan selamat, akun Anda telah selesai dibuat. Untuk selanjutnya, Anda tinggal masuk atau login menggunakan alamat email dan password yang telah Anda buat dan tidak perlu lagi melakukan daftar ya. Langkah kedua. Untuk melakukan permohonan, silahkan klik buat permohonan baru. Untuk contoh kali ini, kita akan melakukan permohonan untuk tujuan kenaikan pangkat. Klik lingkaran yang ada di samping keterangan kenaikan pangkat, lalu cek, maka persyaratan berkas dengan tujuan kenaikan pangkat akan muncul di kotak dialog sebelah kanan. Klik lanjut. Selanjutnya, ke tahap penginputan berkas permohonan bebas temuan. Ketik nomor surat rekomendasi dari Kepala UPD atau UPTD Anda. Masukkan pula tanggal surat Anda. Lalu upload surat rekomendasi Anda dengan mengklik Choose File. Pilih surat rekomendasi Anda, lalu klik Open. Dilanjutkan dengan SK pangkat terakhir. Pastikan ukuran file di bawah 500 KB. Dan yang terakhir, SK jabatan terakhir. Sebelum mengupload lampiran, pastikan kembali nomor surat rekomendasi Anda telah Anda masukkan dengan benar. Lalu klik upload lampiran. Periksa kembali nomor surat rekomendasi Anda beserta tanggalnya. Lalu cek lampiran yang telah Anda upload dengan mengklik ikon tampilkan. Pastikan semua dokumen Anda sudah benar. Setelah semua dipastikan benar, klik kirim permohonan, lalu klik OK. Berkas Anda telah dikirim untuk diproses. Langkah ketiga. Silahkan cek status permohonan Anda. Setelah berkas dikirim, maka status permohonan Anda adalah berkas diproses. Selanjutnya, masuk ke status validasi data. Jika Anda memiliki temuan kerugian negara, maka tim validasi otomatis akan menolak permohonan Anda. Selanjutnya, status berubah menjadi menunggu persetujuan. Dan setelah permohonan Anda disetujui, maka status permohonan Anda berubah menjadi disetujui. Selamat! Permohonan Anda telah selesai dan surat keterangan bebas temuan Anda bisa didownload atau dicetak. Ini adalah salah satu contoh surat keterangan bebas temuan digital yang telah dilakukan oleh salah satu pemohon. Anda bisa memprint atau mendownload terlebih dahulu dengan mengklik ikon download atau memprint dengan mengklik ikon print yang ada pada layar Anda. Seluruh proses telah selesai. Ingat ya, surat keterangan bebas temuan ini hanya berlaku 6 bulan. Jadi bagaimana? Cukup mudah bukan? Semoga video ini dapat membantu dalam prosesnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.